surga menjadi dambaan setiap mukmin sebagai tempat tinggal terakhir. Setiap sudut surga adalah kenikmatan. Tak ada 1 sentimeter pun atau tak ada sedetik pun tempat di surga yang membuat kita kecewa atau menyesal. Semua adalah kenikmatan dan kepuasan. Salah satu kenikmatan surga adalah istana-istana yang sangat mewah, sangat megah, dan sangat besar, yang menjadi tempat tinggal kita. Dan Allah tak hanya memberikan satu istana, tapi banyak sekali istana. Sebagai bentuk Rahman dan Rahimnya, Dia buat banyak cara, serta Dia mudahkan kita untuk memiliki istana di surga. Apa saja caranya? Inilah amalan-amalan yang sangat ringan dan mudah, untuk membangun sebanyak-banyaknya istana di surga. Simak videonya sampai habis. Pertama, kita tentu harus tahu lebih dulu, apa saja syarat untuk masuk surga. Syarat masuk surga adalah keimanan, baik kepada Allah, maupun kepada apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Diawali dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, kemudian beramal soleh sesuai syariat yang dibawa Rasul. Tetapi, perlu dicatat bahwa keimanan bisa hilang, jika kita terjatuh pada amalan-amalan pembatal keimanan. Misalnya kesirikan, menolak syariat Allah, merasa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, dan lain-lain. Seorang muslim, tetapi melakukan amalan-amalan pembatal keimanan tersebut, terancam bisa kehilangan keimanannya. Dan dia mustahil masuk surga. Jadi, keimanan harus dijaga dan dipelihara. Yang kedua, adalah kesabaran. Kesabaran menjadi faktor penting dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup di dunia. Tanpa kesabaran, kita akan gamang, galau, panik, emosional, dan mudah kehilangan arah. Hanya dengan kesabaran, kita bisa melewati segala rintangan dalam hidup, selamat hingga akhir hayat, insya Allah. Surga menjadi ganjaran bagi orang-orang yang sabar, disebutkan dalam Al-Furqan, ayat 75 dan 76. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, dalam surga, atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi, keimanan dan kesabaran adalah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah. Sebelum membahas istana surga, maka kita bahas beberapa kenikmatan lain di surga. Yang pertama, pepohonan surga. Disebutkan dari berbagai sumber, bahwa pepohonan surga sangat berbeda dari yang ada di bumi. Batang pohon-pohon di surga terbuat dari logam mulia, emas murni 24 karat yang kuning kemilau. Dan ukuran pepohonan surga sedemikian besar, sehingga lebar naungan dedaunannya bisa mencapai 100 hari perjalanan. Kemudian, di surga juga ada berbagai macam jenis sungai. Disebutkan bahwa ada sungai dengan mata air biasa, yang bersih, jernih, dan aman untuk diminum. Lalu ada sungai dengan mata air susu murni, yang akan tetap segar dan tak akan basi. Dan juga ada sungai dengan mata air anggur, yang manis tetapi tidak memabukkan. Dan kemudian, salah satu kenikmatan terbesar di surga nanti, adalah pasangan-pasangan dari kalangan bidadari, yang banyak jumlahnya. Bidadari dengan paras yang cantik jelita, putih kulitnya, dan bermata jeli. Membuat siapapun yang memandang akan terpesona. Sebelum membahas amalan-amalan ringan yang diganjar istana di surga, tentu kita harus tahu bagaimana ciri-ciri istana di surga. Pertama, ukurannya. Istana di surga, bukan sekedar istana. Sangat jauh berbeda bahkan dengan istana di dunia sekalipun. Istana surga sangat mewah, megah, dan terutama, amat sangat besar. Sebagai gambaran, ada hadis Rasul yang menyebutkan tentang ukuran sebuah tenda di surga. Tenda di surga terbuat dari mutiara yang berlubang, dan panjangnya adalah 60 mil, atau hampir 100 km. Masya Allah, jika ukuran tenda saja sepanjang jarak Jakarta-Bandung, atau jarak Surabaya-Malang, maka bukan tidak mungkin, panjang istana surga adalah sepanjang Pulau Jawa, atau bahkan lebih. Lalu, bagaimana dengan bahan bakunya? Dalam sejumlah hadis disebutkan, bahwa tembok istana surga dibuat dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak, semennya dari kasturi yang harum, dan kerikilnya dari mutiara dan yakut. Nampak sangat indah dan berkilau. Masya Allah. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah, istana surga yang begitu luar biasa, ternyata bisa didapatkan dengan amalan-amalan yang ringan. Sehingga, bukan tak mungkin, seorang penghuni surga memiliki banyak sekali istana di surga nantinya. Berikut ini, amalan-amalan tersebut. 1. Membangun masjid.
Dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun kecil seperti tempat burung bertelur, maka Allah bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Membangun masjid, tempat ibadah, adalah sebuah amalan yang agung. Allah memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang membangun masjid. Tentu, peran serta dalam membangun, disesuaikan dengan kemampuan. Bangunlah masjid, dengan niat ikhlas, meski hanya berinfak senilai luas sarang burung, atau beberapa ribu rupiah saja, maka Allah akan bangunkan istana di surga kelak. 2. Membaca surat Al-Ikhlas. Dari hadits riwayat Ahmad, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan membangun istana di surga untuknya. Barangkali, ini adalah amalan teringan yang diganjar Allah dengan sebuah istana di surga. Tanpa perlu mengorbankan uang dan tenaga besar. Bahkan tanpa perlu beranjak dari tempat duduk, cukup dengan niat ikhlas, meluangkan sedikit waktu, dan konsentrasi, tapi mendapat ganjaran luar biasa di akhirat kelak. Anda bisa amalkan berkali-kali dalam satu hari. 3. Mengisi syaf sholat. Dari hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup celah dalam syaf, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan mengangkat derajatnya. Ini juga adalah satu amalan yang sangat ringan, tapi mendapat ganjaran luar biasa dari Allah. Sesaat sebelum melakukan sholat berjemaah, baik yang wajib maupun sunat, biasakan untuk memperhatikan kondisi syaf sholat. Baik di depan kita, maupun samping kiri dan kanan. Biasakan untuk mengisi syaf-syaf yang masih kosong di sekitar kita, karena sempurnanya syaf berarti menyempurnakan sholat berjemaah, dan mendapat ganjaran istana di surga. Selain itu, khusus syaf terdepan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah dan para malaikat bersholawat untuk mereka yang sholat berjemaah di syaf pertama. Amalan ini juga bisa Anda lakukan berkali-kali dalam sehari, setiap kali sholat berjemaah. 4. Meninggalkan debat dan dusta. Dari hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun dia benar. Sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Perbedaan pandangan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perdebatan sulit dielakkan. Apalagi di era media sosial, orang bisa mudah berinteraksi di jejaring sosial secara online. Karenanya, tantangan tersendiri untuk bisa meninggalkan debat di era ini. Berdiskusi tentu dibolehkan, tetapi, bila sudah terjadi silang pendapat yang tak sehat, atau semua pihak mustahil menemui titik temu, maka sangat disarankan untuk meninggalkan perdebatan, meski kita di pihak yang benar. Daripada memuaskan ego dengan mengalahkan orang lain dalam debat, ada ganjaran tak ternilai bila kita meninggalkan debat, yaitu sebuah istana megah di surga. 5. Sholat sunnah 12 rakaat. Dari hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Selain sholat fardu 17 rakaat, kita sangat disarankan untuk menambahkan sholat-sholat rawatib. Jumlahnya bisa 10 atau 12 rakaat. Tapi, jika kita mampu merutinkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib setiap hari, maka sesuai janji Allah, itu sama saja kita sedang membangun satu istana di surga setiap hari. Demikianlah 5 amalan ringan, namun mendapatkan ganjaran sangat besar, berupa istana di surga. Silahkan amalkan dan rutinkan minimal 2 atau 3 amalan setiap hari, dan bangunlah sebanyak-banyaknya istana surga sebagai tempat tinggal abadimu nanti, insya Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Walullahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.